डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। आधा घंटा एक घंटा काम है, लेकिन कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्या चलिए क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का आज कलेक्टर इतना खराब है। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के डॉक्टर से मना रहा कर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो को वापस कर पड़ेंगे। Tsunami COVID-19 di India belum mereda. Bahkan, penambahan kasus COVID-19 baru di India kembali memecahkan rekor tertinggi dunia pada tanggal 5 Mei. Berdasar data Worldometers tanggal 5 Mei kasus COVID-19 baru di India mencapai 412.618 dalam 24 jam. Sementara jumlah kematian mencapai 3.982 orang dalam sehari. Sehingga kasus COVID-19 India kini berjumlah 21.070.852 dengan kematian sebanyak 230.151 orang. Business Standard pada Rabu tanggal 5 Mei melaporkan, tsunami COVID-19 di India berpotensi memperburuk kondisi India dalam beberapa pekan mendatang. Beberapa permodelan memproyeksikan, jumlah kematian akibat virus corona di India bisa bertambah 2 kali lipat dari jumlah kematian saat ini. Peneliti Indian Institute of Science di Bangalore menggunakan permodelan matematika untuk memprediksi angka kematian akibat COVID-19 di India. Dari hasil permodelan tersebut, jumlah kematian di India dapat mencapai 404.000 kematian pada tanggal 11 Juni jika angka kematian harian di India masih terus meninggi. Permodelan lain dari Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington memperkirakan, jumlah kematian akibat COVID-19 di India akan mencapai 1 juta kematian pada akhir Juli. Permodelan tersebut mencerminkan bahwa India perlu meningkatkan langkah-langkah kesehatan masyarakat. ఎక్కడ చనిపోయారు ఎక్కడ ఏ హాస్పిటల్ ఏ హాస్పిటల్ ఏ హాస్పిటల్
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan oleh penularan mutasi baru corona yang berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Ia juga menyampaikan, saat ini 2 kasus COVID-19 mutasi India yang ditemukan di Jakarta, 1 kasus COVID-19 mutasi Afrika Selatan ditemukan di Bali, dan 13 kasus COVID-19 mutasi Inggris ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Budi juga menekankan bahwa 16 kasus dari mutasi yang berasal dari 3 negara itu masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi yang sangat diperhatikan oleh WHO. Dampak penularan dari ketiga varian baru ini lebih besar sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada. Karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India. Ada 2 insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta, dan 1 insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk, itu yang ada di Bali. Ya. Jadi selain mutasi yang dari Inggris yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada 2 mutasi dari India masuk dan 1 mutasi dari Afrika Selatan. Ya. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Untuk mengantisipasi masuknya mutasi baru virus corona asal India, Inggris, dan Afrika Selatan, pemerintah menutup pintu masuk bagi warga negara asing yang sempat singgah di 3 negara itu untuk masuk ke Indonesia. Aturan itu dituangkan dalam kebijakan keimigrasian Indonesia dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara itu, baik WNI maupun WNA yang memasuki Indonesia secara langsung ataupun transit di negara asing harus menunjukkan hasil negatif tes PCR dan harus menjalani karantina selama 5 hari. Tim Liputan, Kompas TV.